Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliana. Saya dari kelompok 6 yang beranggotakan Pinky dan saya sendiri. Di sini saya ingin presentasikan yang judulnya Tanggung Jawab Sosial dan Etika Manajemen. Bagian A, tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR adalah suatu konsep organisasi perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan, yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak atau minimisasi dampak negatif dan maksimisasi dampak positif terhadap seluruh pemangku kepentingan. Tanggung jawab sosial perusahaan. Konsumen, bisnis bertanggung jawab pada konsumennya dengan menjaga kejujuran dan keterbukaan. Bagian karyawan, bisnis bertanggung jawab di dalam kesepakatan pekerjaan karyawan dengan wajar. Investor menyediakan informasi yang tepat pada investor mengenai kinerja keuangan dan mengelola organisasi untuk melindungi hak pemegang saham dan investasi. Pemasok, hubungan dengan pemasok harus dikelola dengan baik, melakukan kontrak pembelian dengan negosiasi harga jual. Dan yang terakhir adalah komunitas lokal, berkontribusi dalam program lokal seperti bakti sosial, beasiswa, serta pengobatan gratis. Pro dan kontra tanggung jawab sosial. Ada pro dan kontranya. Pro terhadap tanggung jawab sosial, kegiatan bisnis seringkali menimbulkan masalah. Oleh karena itu, sudah semestinya perusahaan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Perusahaannya biasanya memiliki sumber daya untuk menyelesaikan masalah di lingkungan sosial masyarakat. Perusahaan adalah partner dari lingkungan sosial kemasyarakatan, sebagaimana halnya juga pemerintah dan masyarakat lain pada umumnya. Ada pula bagian kontra terhadap tanggung jawab sosial. Perusahaan tidak memiliki ahli yang mengkhususkan dalam bidang sosial dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sulit bagi perusahaan bertanggung jawab. Akan banyak terdapat konflik kepentingan di masyarakat jika perusahaan terlibat dalam aktivitas sosial. Tujuan perusahaan bukan untuk motif sosial, akan tetapi untuk memperoleh profit dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh para pemilik perusahaan. Bagian B adalah konsep dasar etika manajemen. Konsep dasar etika manajemen dapat menjadi beberapa kelompok, diantaranya adalah dimensi etika dalam manajemen. Menurut Kreitner, etika manajemen berbicara mengenai nilai-nilai yang dianut oleh organisasi sehubungan dengan kegiatan bisnis yang dijalankannya. Yang kedua, nilai personal sebagai standar etika merupakan suatu hal yang penting dalam manajemen, sebab hal itu memiliki peranan penting dalam hal pengambilan keputusan dan etika manajemen. Hal ini memunculkan perlunya pengkajian seputar nilai personal sebagai standar etika. Menurut Kreitner, nilai personal dibagi menjadi dua jenis, yaitu nilai terminal dan nilai instrumental. Bagian C, mengukur etika manajemen. Dari sisi manfaat atau benefits, perusahaan memperoleh manfaat dari hal kerja keras pegawainya yang berprestasi, demikian juga pegawainya yang mendapat penghargaan. Yang kedua, pemenuhan hak-hak atau rights bagi pegawai yang menerima insentif, maka ia terpenuhi haknya setelah memberikan prestasi kepada organisasi. Yang ketiga, prinsip keadilan atau justice, yaitu dengan memberikan perlakuan yang seimbang dengan apa yang telah ditunjukkan pegawai dalam pekerjaannya. Yang keempat, pemeliharaan atau caring. Pemberian insentif akan mampu menjaga konsistensi produktivitas kegiatan organisasi.
Yang terakhir adalah mendorong pelaksanaan etika dalam manajemen. Dalam dorongan pelaksanaan etika dalam manajemen, ada beberapa hal yang mungkin dapat dilakukan oleh perusahaan sehubungan dengan dorongan untuk melaksanakan etika dalam manajemen, yaitu pelatihan etika sebuah organisasi dalam menjalankan kegiatan. Yang kedua adalah advokasi etika, upaya perusahaan untuk menjalankan etika dalam kegiatannya dengan cara menempatkan satu orang untuk mengawasi kegiatan. Yang terakhir adalah standar aturan mengenai etika perusahaan, implementasi. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.